Boleh nggak kita mengucapkan selamat Natal, Ustaz? Baik, jadi pertama ini menjadi menarik Mhm. karena pertanyaan dimaksud seringkali berulang Iya, betul di betul. penghujung tahun setiap datang Desember gitu ya. Iya, betul. Ya, namun ya kita proporsional saja, Mhm. bersikap wajar, tidak mengapa. Toh ini boleh jadi juga semakin men-charge wawasan kita, Betul. menambah pengetahuan dan meningkatkan sisi toleransi yang proporsional. Iya iya. Sekalipun wajar juga kita bertanya, kenapa saat eventnya saudara-saudari kita yang lain seperti Hindu misalnya, Buddha atau Konghucu, di saat hari rayanya juga tidak seramai pembicaraan seperti sekarang gitu. Iya iya. Tapi ya tidak apa-apa, sekali Betul lagi ini betul. proporsional. Yang penting ada sisi yang proporsional untuk menerapkan toleransi sesuai dengan porsinya masing-masing, bagaimana mewujudkan sikap saling menghormati dan membangun keharmonisan dalam berbangsa bernegara. Bernegara. Untuk itu, di dalam Islam, bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, konsepsi tentang toleransi, sikap menghormati, terutama antar keyakinan dan kehidupan beragama, itu sudah diatur sedemikian detail, lengkap dan sempurna. Iya, Ustaz. Ya, dalam konteks ini, Islam membagi kepada dua bagian sisi toleransi yang terkait dengan aspek beragama ini. Apakah pembahasannya masuk di ranah ibadah Mhm. dalam konteks hubungan kita, konektivitas kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Tuhan yang kita yakini, kan? Ataukah yang dimaksudkan ini sisi muamalah, konektivitas kita Mhm. secara sosial dalam berkehidupan bermasyarakat misalnya atau berbangsa, bernegara. Nah, Islam mengatur itu secara sempurna, memberikan ruang-ruang untuk kita berinteraksi dan batas-batas yang di dalamnya terdapat unsur penghormatan, saling menghargai dan toleransi tingkat tinggi. Iya. Ya, saya beri contoh misalnya, ketika berbicara tentang persoalan agama, bagaimana toleransinya? Sangat sempurna. Bahkan turun surah sekaligus satu surah di dalam surah Al-Kafirun itu kan, itu Iya kan iya. sejarahnya ketika ada yang berusaha mengajukan proposal pengajuan kepada Nabi Muhammad SAW supaya mencampur adukan keberagamaan itu dengan bergantian beribadah. Ya, Iya mereka iya iya. datang kepada Rasulullah ya Muhammad SAW, kurang lebih kalau bahasa kita tidak usah berselisih, tidak usah ribut, kita ibadah bergantian saja. Malam ini kami menyembah Tuhanmu, besok-besok kamu menyembah Tuhan kita, kata Mhm. mereka. Maka turun surah Al-Kafirun itu yang legasinya sangat luar biasa. Perhatikan di ujung ayatnya, lakum dinukum waliyadin. Iya Ya iya. betul, kita tidak usah berselisih. Untuk apa berselisih? Tidak usah ribut, tidak usah saling mencela. Cukup kita saling menghormati dengan beribadah masing-masing. Tidak perlu saling mencampuri. Justru Iya. ketika mencampuri, teorinya menjadi berubah. Kan ini satu ikut ke tempat orang lain, fisiknya seakan mengikuti, tapi hatinya mengingkari. Itu kan sifat munafik namanya. Tidak Iya. total dalam beragama, Iya ya kan? iya iya. Kalau mau berkeyakinan mesti total. Nggak boleh ada unsur paksaan, ya kan? Silahkan Anda lakukan apa yang Anda yakini. Kami pun mengerjakan apa yang kami yakini. Tidak perlu Mhm. saling mencampuri, tidak perlu saling mencela. Silahkan berdiskusi, silahkan mengkomparasikan sampai menemukan kebenaran yang sejati. Dan itu pun pertanggungjawabannya dibawa masing-masing sesuai dengan konsep keyakinan yang diyakini. Mmm. Karena itu nanti ada pula penekanan di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 256. La ikraha fid din. Abidin. Tidak boleh bahkan ada paksaan dalam konteks keberagamaan itu. Ya, Mhm. ad-din itu bisa ditafsirkan pertama Islam, Quran surah ketiga Ali Imran ayat 19. Innad dina indallahil Islam. Islam. Sungguh agama yang diridhai ad-din, yang diridhai oleh Allah adalah Islam. Jadi kalau kita mau kaitkan Quran surah ketiga Ali Imran ayat 19 dengan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 256, untuk masuk Islam pun nggak boleh dipaksa. Jadi Iya kita iya. nggak boleh paksa orang tuh untuk masuk Islam, atau misalnya nyogok dengan bantuan. Ada orang kena musibah, kita kirimkan sembako. Kalau nggak baca syahadat misalnya nggak dikasih, atau Iya kasih iya iya. biskuit mereknya syahadat yang kalau dimakan langsung la ilaha illallah gitu. Itu nggak boleh, Iya. nggak boleh. Bahkan bisa berdosa. Ya, tidak Mmm. diperkenankan memaksa orang, ya itu tidak diperkenankan. Bahkan Nabi pun ketika sedang berdakwah itu menunaikan tugas risalah, itu jelas kalimatnya, fadzakir innama anta mudzakir Mudzakir. lasta alaihim Bimusaitir. bimusaitir. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silahkan ingatkan, ya sampaikan kepada mereka risalah, sadarkan, ya kemudian silahkan ajak untuk meriset, ajak untuk menilai sampai menemukan kebenaran yang sejati. Engkau tidak ditugaskan untuk memaksa orang.
lasta alaihim bimusaitir, ya kan? Iya, Maka iya. siapa kita harus memaksa orang lain? Itu konsepsi yang pertama, indah, la ikraha fid din, lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau kita tarik ke dalam konsepsi muamalah, hubungan antar sesama kemanusiaan, sifat sosial, maka Islam datang dengan satu petunjuk yang sangat luar biasa. Di situ muncul bagaimana membangun harmoni, saling tolong menolong, ya kan? Membantu, bahkan boleh kita mensupport juga non muslim yang boleh jadi mungkin merasa kekurangan atau kena musibah dan sebagainya. Jangan kita lihat akidahnya dalam konteks membangun bangsa bernegara. Boleh jadi di kantor misalnya ada kawannya yang non muslim juga, ya kan? Iya, Misalnya di instansi pemerintahan atau bahkan di kemiliteran, nggak semuanya mungkin orang Islam, tapi mereka bekerja sama membangun keharmonisan untuk apa? Untuk memakmurkan negeri, berjuang demi negara, demi bangsa. Bagi umat Islam diniatkan pula sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu toleransinya sempurna. Punya tetangga, ya kan, non muslim. Saya misalnya punya tetangga yang Kristen, yang Hindu misalnya, atau yang Buddha. Kita masak makanan kita, tercium baunya ke tetangga. Apa kata Nabi? Ya kan? Selama baunya sampai ke tetangga, maka bagi dengan tetangga itu. Walaupun cuma kuahnya gitu kan. Nah, ini ada yang salah tangkap, dia tangkap ujungnya Kuahnya aja. aja. Jadi dia makan opor ayamnya, dia bagi kuahnya. Tidak begitu, ya. Jadi walaupun yang kita masak mungkin cuma mungkin kuahnya kuah opor tapi isinya tempe, bagi gitu. Iya, Supaya nggak salah persepsi. Tapi apakah hadisnya pernah berkata jika tetangga Anda muslim saja? Tidak. Iya, betul. Jadi dalam konteks kemanusiaan kita berbagi, konteks bernegara kita saling support, tapi ibadah itu punya porsinya sendiri. Nah, dengar kita kasusnya ya di usaha-usaha tertentu, di mall misalnya atau di Iya, bisnis iya. tertentu yang pegawainya kadang dipaksa untuk Dipaksa, mengenakan iya, pakaian-pakaian tertentu, itu ya nggak boleh. Ya, jadi nggak Iya. boleh ada unsur paksaan di dua sisi secara bersamaan. Jadi kita juga tidak perlu memaksakan diri karena aspek menghormati ini. Ya, Iya, jadi iya. tidak mengenakan itu justru ini bagian dari toleransi. Ya, menjaga perasaan, menampilkan satu pandangan yang utuh tentang konsepsi keberagamaan, menghormati, ya. Jadi baik itu dari segi perkataan, kemudian juga suasana hati, pun dengan perbuatan. Tidak perlu dipaksakan, ya, apalagi sampai menyertai. Ya, dan itu sudah ada fatwa-fatwa ulama terkait dengan yang demikian. Bahkan dalam urusan untuk, mohon maaf ya, menghadirkan potensi untuk menyakiti, mengganggu, merusak, itu tidak diperkenankan sama sekali. Karena seringkali kita mendengar ada isu-isu. Ya, kalau sudah masuk ke Desember ada penjagaan ketat dari aparatur kepolisian dan sebagainya di gereja-gereja tertentu karena dikhawatirkan ada serangan-serangan atau teror dan sebagainya. Sekaligus kita menegaskan, ya, ya, khususnya pada umat Islam bahwa tidak boleh sama sekali mengganggu, apalagi merusak, mencela pun tidak diperkenankan. Itu ada surahnya sendiri loh. Iya, iya. Surah ke-6 Al-An'am ayat 108. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan sekali-kali engkau mencela dan orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dikhawatirkan balas mencela Allah atas dasar ketidakpengetahuan mereka. Ya, nanti timbul rasa benci. Nah, rasa benci yang berlebihan ini tidak mendorong kemudian untuk mencari, mendapatkan petunjuk pada kebenaran atau mau menggali Islam. Bahkan di situ nanti muncul celaan-celaan tanpa dasar pengetahuan. Jadi mencela saja tidak boleh, apalagi merusak. Iya, Ya, iya. perhatikan bagaimana satu sisi tingkat tinggi toleransi dalam Al-Quran disajikan terkait dengan aspek ibadah. Jadi silahkan ditunaikan, ya kan? Senyaman mungkin, sebaik mungkin, sesuai dengan keyakinannya masing-masing, dan umat Islam tidak perlu mencampuri segala yang terkait dengan ibadahnya ini, baik itu dengan perkataan ataupun dengan suasana hati tertentu atau bahkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu. Nah, kenapa saya sebutkan perkataan, hati, dan perbuatan? Karena di dalam Islam aturan ibadah ini mencakup kepada 3 aspek tadi. Iya, iya. Jadi ada ibadah menggunakan hati. Ya, masih ingat kan babnya? Iya, Bab niat kan? Niat. Niat itu kan bersumbernya di mana? Dalam hati. Hati. Ya kan? Dalam sholat ada niat, dalam Iya. puasa ada niat, dalam haji ada niat. Sumbernya di mana? Di hati. Hati. Kemudian yang kedua, ada ibadah lisan. Dan kadang-kadang ibadah lisan ini menjadi pembuka yang sangat menentukan akan legalnya atau halalnya ibadah yang berupa perbuatan. Iya, Ya, iya. sambil contoh misalnya, Mas Lik sudah menikah kan? Iya. Ya, punya keluarga, punya anak, punya istri. Legalnya, halalnya, hubungan antara suami dan istri, kapan itu dibenarkan, dibolehkan, itu ternyata dibuka dengan ibadah lisan. Saya terima nikahnya si Fulana binti Fulan dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Iya. Ada ijab, ada qabul. Ijab dan qabul bukankah itu perkataan? Iya. Itu ibadah dan disebut mitsaqan ghalidha, perjanjian yang sangat kuat, komitmen yang harus dipegang erat. Itu ibadah. Itu dengan lisan. Kemudian juga syahadat.
Ya, pokok pertama, rukun Islam yang pertama itu kan syahadat. Iya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan apa diucapkan? Lisan. Dengan lisan kan. Maka lisan pun beribadah, Iya. ya kan? Kemudian perbuatan. Ya, perbuatan kita sholat, bergerak, gitu kan? Kemudian juga kita membaca Al-Qur'an dengan megang mushaf dan sebagainya. Bahkan ada gabungan antara lisan, hati, dan perbuatan seperti sholat. Sholat diniatkan dalam hati, lisan berkata Allahu Akbar, tangan bergerak, ya kan? Mengangkat sejajar dengan bahu. Demikian selanjutnya. Jadi ada ibadah hati seperti niat tadi, ibadah lisan seperti ucapan syahadat dan ijab kabul, ibadah fisik saja misalnya seperti ya ritual dalam yang kita kerjakan, tawaf misalnya ada fisiknya, sa'i ada fisiknya, bahkan gabungan dengan lisan tadi, ya ada lisan, hati, dan perbuatan yang dilakukan secara bersamaan. Nah, karena tadi kesan yang terbangun dalam Natal tadi, kesannya adalah ibadah, maka satu dari 3 unsur ini pun tidak boleh menyertainya. Ya, tidak boleh ada unsur niat menyertai, tidak boleh antara unsur perbuatan menyertai, dan tidak boleh ada unsur lisan menyertai. Jadi kalau kemudian kita hadirkan misalnya unsur lisan dengan mengatakan kalimat misalnya Selamat Natal, sekian, sekian, sekian. Sementara di Natal itu ada unsur ibadah, unsur yang berbeda dalam konsepsi ketuhanannya. Ada unsur penyembahan, ya, ada unsur peribadahan seperti tadi yang digambarkan. Datang ke gereja, ada proses tertentu yang sesungguhnya dalam keyakinan kita Islam dipandang berbeda. Jadi kalau kita ucapkan ada pengakuan di situ. Sementara komitmen la ilaha illallah adalah tidak menuhankan kecuali hanya Allah saja, menepikan yang lain kecuali hanya menuhankan Allah. Jadi kalau ada konsepsi bertentangan dengan la ilaha illallah, kita mesti tolak, ya kan? Nah, itu kan komitmen beribadah kita. Ya, komitmen beribadah yang itu pun dijamin oleh undang-undang dan dipahami oleh sesama. Jadi memang kaidah dasarnya setiap pemeluk agama itu harus meyakini bahwa apa yang dianutnya itu yang paling benar. Itu biasa. Ya, biasa. Dan toleransinya memang yang paling ideal yang tadi lakum dinukum waliyadin, sudah kita menghargai saja, menghormati, kan tidak ada masalah tuh. Iya. Sebetulnya nggak ada masalah. Iya. Dan yang paling menarik begini ya, yang paling menarik bahkan saudara-saudari kita pun sebangsa setanah air yang berbeda keyakinan, misalnya baik itu di Kristen ya ataupun mungkin Katolik atau Hindu Buddha atau Konghucu, di hari-hari besarnya tidak pernah menuntut kepada kita. Seperti kita pun tidak pernah menuntut di Idul Fitri harus ucapkan ya selamat Idul Fitri ya, Idul Adha ya, waktu Idul Adha kami ini mayoritas loh, kan tidak pernah begitu. Kita tidak pernah membangun isu mayoritas minoritas, tidak pernah seperti itu. Ya, bahkan saya pernah katakan sesuatu yang biasanya digunakan di tempat lain, di negara lain sebagai toleransi ya dalam konteks keagamaan, ya konteks keumatan, bahkan mayoritas agama yang ada di tempat itu hari liburnya digunakan ya berdasarkan hari ibadahnya yang mayoritas itu. Kalau Anda mau lihat di Eropa hari liburnya hari apa? Minggu kan? Mereka menyebutnya dengan minggu kan? Baik. Kalau di Arab umumnya di Mekah hari apa? Jumat. Kan di Saudi Jumat, di mana lagi di Qatar misalnya Jumat, kan? Ya, kenapa? Karena kebanyakan hari Jumat itu orang Muslim di sana kan menunaikan ibadah sholat Jumat, umumnya Jumatan. Di Eropa hari Minggu umumnya pada ke gereja. Di Amerika Minggu karena hari untuk ibadahnya hari Minggu. Jadi yang mayoritas punya hari ibadah jadikan hari libur. Di Indonesia mayoritasnya Muslim, tapi hari liburnya hari apa? Ahad. Coba Anda bisa lihat kan? Iya. Dan kita tidak pernah menyampaikan isu semacam itu. Jadi kita tuh hatam toleransi. Ya, alhamdulillah nggak pernah ada yang menyoal. Jadi kita biasa saja gitu, sudah terbiasa dengan itu semua, menghargai sepanjang itu bisa kita sesuaikan untuk keharmonisan membangun bangsa, negara kita bersama-sama. Nah, tadi tarik ke dalam konsepsi beribadah, dalam toleransi beribadah pun tuh porsinya ada. Ya, jangan sampai dipahami bahwa karena tidak mengucapkan nggak toleran. Jadi kita edukasi dulu, ini loh kenapa di umat Islam tidak mengucapkan dalam konteks ini selamat ya pada satu agama tertentu pada hari rayanya, karena di hari raya itu katakan yang paling dikhawatirkan kan begini, lisan yang mengucapkan tapi hatinya tidak meyakini. Namanya apa tuh? Iya, munafik saja. Jangan sampai nanti selamat ya tapi hatinya mengatakan tapi bohong, kan nggak boleh begitu, ya kan? Kan tidak menghargai juga. Jadi penghargaan tertinggi silahkan masing-masing gitu kan. Nah, setelah itu ya kita berbaur, bertoleransi, membangun negeri harmoni bersama-sama. Iya. Tapi gimana seandainya pejabat publik harus mengucapkan itu, karena ya beliau sebagai pejabat publik yang mengayomi semua masyarakatnya, Ustaz. Apakah ini ada pengecualian atau gimana, Ustaz? Ya, seperti presiden, betul. gubernur, bahkan menteri agama. Menteri agama ini ya, karena kan mengayomi seluruh agama betul, Ustaz. Ustaz. Di Indonesia, atau bahkan lebih dahsyat daripada itu.
adanya satu hubungan keluarga, mungkin anak masuk Islam, orang tua belum, gitu kan? Iya, Jadi iya. ada heterogenitas dalam Betul, banyak hal keluarga. juga itu. Dan bersyukurnya alhamdulillah Islam pun sudah tuntas mengatur itu. Oh gitu, Ustaz. Iya, Masya Allah. baik di suasana ibadah-ibadah di keyakinan tertentu seperti misalnya momennya Natal saat ini untuk saudara-saudari kita yang di Kristen ataupun Katolik, atau bahkan di luar konteks ibadahnya secara bersosial. Ini lebih dahsyat lagi. Iya, Ya. iya. Nah, ini di Islam itu selalu ada hukum mustathnayat. Mustathnayat itu hukum-hukum pengecualian dalam kondisi darurat tertentu yang itu dibutuhkan karena timbangan-timbangan khusus, kasusnya spesial. Dan itu pun dalam istilah fikih ada dawabitnya. Ya, ada detil-detil hukum tertentu yang menyertai hanya di situasi itu saja, mengikat keadaan itu saja. Ya, karena itu ulama sudah mengkaji ini dengan cukup dalam. Bahkan mengambil hukum di muamalah, ya kan, dalam interaksi sosial, karena perannya ada peran muamalah di situ, ya, Iya, tidak iya. murni hanya untuk kepentingan ibadah atau bahkan menyertai itu, tidak, tapi hanya karena ada peran muamalah, interaksi dia atau amanat yang berlaku secara luas dalam konteks sosial di sini, maka diambillah kemudian spirit Quran surah ke-60 Al-Mumtahanah di ayat yang ke-8 saat Allah berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang engkau untuk berbuat baik terhadap orang-orang yang tidak memerangi engkau, tidak menyakiti engkau dalam perkara agama ini, atau tidak mengusir engkau di tempat engkau berkedudukan, tempat engkau tinggal. Maka berbuat baiklah kepada mereka dan bersikap adillah dalam berkehidupan. Ini konteksnya konteks sosial. Iya, Ya, konteks interaksi berkehidupan sosial, dan boleh jadi dalam konteks berkehidupan sosial yang skalanya besar, berbangsa, bernegara, bermasyarakat, ada yang diamanahi tadi ya sebagai presiden kah atau pejabat publik seperti gubernur, bahkan menteri agama misalnya, yang harus berinteraksi secara sosial, tidak mengkhususkan karena ibadahnya atau dan hal-hal terkait itu. Iya, iya. Maka di sisi ini dia boleh diperkenankan mengucapkan dengan membawa nama jabatannya. Ya, untuk cari al-khuruj minal khilaf, keluar dari perdebatan. Dia bawa nama jabatannya. Bisa menyampaikan, dengan ini Presiden Republik Indonesia mengucapkan selamat bla 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 dan sebagainya. Iya, iya, iya. Dengan ini Menteri Agama Republik Indonesia mengucapkan selamat bla 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 dan sebagainya. Ya, boleh juga dia menugaskan misalnya divisi terkait atau bagian atau menteri terkait, atau misalnya kalau di Kementerian Agama ada Dirjen Bimas Kristen misalnya kan, nah, terkait dengan ini. Tapi kalau dirasakan rasanya kok nggak nyaman ya gitu kan, ini kan ada jabatan mengikat dan sebagainya, maka diharapkan yang tampilnya menterinya atau misalnya pejabat publiknya, maka sertakan jabatannya. Ya, bukan menyertakan pribadinya untuk keluar dari khilaf, keluar dari perdebatannya, ya, khuruj minal khilaf namanya. Maka sertakan nama jabatan di situ, misalnya menyampaikan dengan ini Menteri Agama Republik Indonesia menyampaikan selamat begini 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 dan sebagainya. Jadi yang dibawa jabatan publiknya, bukan pribadinya ingin menyertakan dalam kepentingan itu, tapi karena sifat pelayanan publik, dan di publik ini ada bagian-bagian tertentu yang dibimbing dalam berkehidupan bermasyarakat, ya, menjalankan amanah konstitusi, maka itu yang diambilnya. Dan ini masih ranah muamalah keduniaan. Dan ranah muamalah keduniaan ini tidak mengenal batas akidah. Apa ayatnya? Quran surah ke-31 Luqman di ayat ke-15. Ya kan? Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Perhatikan, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa di ujung ayatnya. Ya kan? Bila pun saya tarik nih, bahkan ke ranah keluarga seperti yang tadi saya sampaikan. Iya, iya. Kalaupun di dalam lingkup keluarga ada perbedaan keyakinan, anak misalnya masuk Islam mu'allaf, orang tua belum, misal, gitu kan? Nah, dalam konteks peribadatan tadi toleransinya toleransi ibadah. Jangan paksa, ya kan? Tidak boleh saling mencampuri, ya. Silahkan menghormati masing-masing. Kalau berdiskusi dengan cara yang baik. Kalau dipaksa pun, ya, untuk balik ke agama semula dijawab dengan jawaban yang lembut, yang menyenangkan, ya, tampilkan akhlak mulia. Tapi di ujung ayatnya apa? Wasahibhuma fid dunya, bukan fil ibadah. Ya kan? Iya, Nah, jadi ada urusan-urusan dunia, ada urusan-urusan ibadah, spesifik sifatnya. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan pergauli orang tua itu, perlakukan dengan cara yang terbaik dalam konteks kehidupan dunianya, sifat bersosialnya. Jadi artinya apa? Perbedaan agama tidak menghalangi seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya dalam konteks kehidupan dunia. Kalau ditarik lagi ke tingkat yang lebih tinggi dalam konteks kehidupan berbangsa, bernegara, perbedaan agama tidak boleh menghalangi pejabat publik untuk melayani. bersikap adil Iya, iya. dan melayani masyarakatnya. Iya, betul, betul. Ya, jadi ini keadilan ini kemudian yang ditampilkan ketika ada
perayaan A, perayaan B di umat A, umat B, dia boleh kemudian dengan jabatan yang melekatnya, bukan karena pribadinya, karena jabatan melekatnya. Ya, gubernur mau inspeksi, misalnya gubernur Jakarta atau Jawa Barat atau di luar inspeksi, ya, melihat ke gereja untuk memastikan ini aman, baik ini, itu boleh, sah-sah saja, karena jabatan melekat kepada dirinya dan harus memastikan berlangsung aman, berlangsung baik, nggak boleh ada gangguan dan sebagainya. Nah, ketika akan mengucapkan selamat, jabatannya dilekatkan di situ. Jadi jabatan yang menjadikan pelayanan publik ini terjamin, bahkan itu perintah Al-Quran. Ya, bukan pribadinya yang ingin menyampaikan itu, tapi lebih kepada jabatan yang melekat. Bisa dibedakan, wasahibhuma fid dunya, dikaitan dengan itu. Nah, anak pun, ya kan, mungkin ada pertanyaan lagi, boleh nggak ngasih hadiah? Itu dia, Ustaz. Kunjungan ke rumah dan sebagainya. Nah, ini di sini khuruj minal khilaf lagi, keluar dari perdebatan, bisa diatur waktunya untuk menyesuaikan. Misal kan karena tadi kebolehannya diikat dengan konteks berhubungan sosial, keduniaan, bukan spesifik ke agama, maka yang pertama kali dilakukan misalnya tidak harus bersamaan waktu. Sehari setelahnya atau 2 hari setelahnya niatkannya untuk silaturahim datang, deh kan? Iya, Bawa makanan, bawa apa, ya, tapi bukan terkait dengan konteks ibadah karena ibadahnya kan udah lewat. Iya. Tanggal 25 kan, dia datang tanggal 26. Dia datang tanggal misalnya 27 gitu kan. Dan kaitan-kaitan yang tidak erat langsung tersambung dengan ibadah. Nah, itu keluar dari konteks perdebatan, konteks khilaf, hal yang tidak mungkin menyenangkan karena nggak semua orang bisa memahami konsepsi ini. Iya. Kan? Dan memang kalau memuaskan manusia itu nggak akan pernah merasa puas gitu. Karena semua kan punya tinjauan berbeda. Iya. Tapi ini indah loh konsep toleransinya. Iya. Ya, kita membiarkan, kan? Kemudian di sini tidak ada unsur-unsur yang berbeda antara suasana hati dengan lisan. Kan Islam itu menjaga kejujuran, menjaga kemuliaan, kebenaran. Kan tidak benar kalau orang berkata di lisan tapi hati mengingkari. Itu kan ada sifat munafik, tidak sesuai antara lisan dengan hati. Tadi yang saya katakan demikian. Apa mau misalnya Mastik saya katakan selamat ya Mastik ya, kan sudah mendapatkan anak sekian ya, dan mereka pintar-pintar, tapi di hati mengatakan tapi bohong ya. Kan nggak boleh kan? Itu nggak baik kan? Itu, maka tempatkan sesuai dengan porsinya. Tadi indah kan? Jadi silahkan, kalaupun nanti ada suasana heterogenitas begitu, misal datang sehari setelahnya, ya. Atau kalau lingkungan sama sekali terpaksa, maka babnya nanti masuk ke bab taqiyah itu yang sering diulas oleh para ulama. Ya, jadi di sini bukan ada nuansa sesuatu, ya, penyimpangan dari makna atau yang lain, tapi memang tuntutan memaksa keadaan demikian karena sudah jadi budaya. Ya, seperti misalnya di Eropa, di Amerika dan sebagainya, ya kan? Natal itu ya dipahami bagi sebagian masyarakat, ya, budayanya sudah begitu. Sudah budaya. Sedangkan misalnya tinggal di kalangan umat Islam minoritas dalam situasi seperti itu. Maka inilah fikih Islam itu lengkap, masya Allah, luar biasa lengkap. Jadi beda antara keadaan kita misalnya dalam kondisi A, kondisi B. Seperti kita kalau makan misalnya, kita kan mengharamkan makanan-makanan tertentu. Ya, daging babi misalnya diharamkan, ya, haram total, nggak boleh dimakan, nggak boleh dikonsumsi. Ya, cuma dalam kondisi tertentu, Anda berada di situasi yang sangat sulit, berada sedang berkemah di hutan dan sebagainya, nggak ada makanan yang lain kecuali itu, kan? Maka diperkenankan itu kemudian dimasak, dimakan hanya untuk menutupi lapar sambil mencari makanan yang lain yang dibenarkan. Tapi sementara saja dalam kondisi demikian. Saya ingin mengilustrasikan kepada Anda betapa Islam itu solutif gitu. Ya, bahkan dalam keadaan yang dilarang pun sepenuhnya dilarang, ada kebolehannya dalam kondisi darurat tertentu. Ini kaidahnya namanya ad-daruratu tubihul mahdharat. Dalam keadaan darurat, bahkan yang haram bisa menjadi halal untuk sementara waktu. Ya, nah, tapi dengan hikmah-hikmah tertentu, ada hikmah di baliknya. Nah, dalam kondisi tadi toleransi misalnya dalam konteks yang lebih luas, kondisinya umat Islam minoritas, terus yang mayoritasnya belum paham tentang konsep tadi, yang kalau dipraktekkan terjadi singgungan yang lebih fatal, gitu kan? Nah, boleh jadi nanti terkucilkan, pelayanan publiknya menjadi tidak didapatkan, dengan tetangga menjadi tidak akur dan sebagainya. Maka di situ berlaku ad-daruratu tubihul mahdharat. Dia boleh mengatakan kalimat-kalimat yang tidak langsung berhubungan dengan konteks ibadahnya. Ya, misal dia kalau kata ulama langsung mengambil kalimat umum, selamat ya, gitu kan? Congratulations misalnya kalau di Inggris ya. Nah, kita tidak langsung mengambil kalimat-kalimat yang spesifik pada pengucapan terkait dengan ibadahnya. Nah, itu dalam kondisi tadi. Tapi kalau kondisi saling memahami, seperti di Indonesia kan gak ada masalah. Tadi yang saya katakan, orang tidak mengucapkan pun kan tidak menyoal. Nah, jadi kalau saya lihat ada baca di berita tuh ya, Kemenag wilayah tuh di wilayah tertentu membuat himbauan, ya saya kira itu tidak diperlukan.
nggak dengar beritanya tuh ya, yang membuat himbauan ke instansi tertentu supaya membuat spanduk ucapan, ya saya kira itu tidak dalam konteks yang diperlukan. Iya, Ya, iya, iya. karena kan, tapi menariknya gini, disadari juga ini kan himbauan tidak dipaksa. Ya, tapi kalau Anda kan punya otoritas, jadi begitu diturunkan ke bawah sifatnya instruktif Iya. itu walaupun himbauan. Sedangkan menariknya kan kalau sifatnya tidak ada paksaan, biasa-biasa saja, ya tidak perlu ada himbauan. Jadi biasa Iya. saja gitu ya. Nah, karena itu penting kita mengedukasi, kita mencintai kehidupan berbangsa, bernegara, saling menghormati, ya kan? Dan titik toleransi tertinggi adalah kita menghormati akan tibanya hari besar, hari ibadah untuk saudara-saudari kita, ya penganut Kristen ataupun Katolik, pada waktunya untuk beribadah gitu kan. Ya, kita menghormati dengan mempersilahkan, menunaikan sebaik senyaman mungkin, ya kan. Tidak boleh kita mengganggu, mencela dan sebagainya, mencampuri sedikit pun baik dengan lisan, dengan hati ataupun dengan perbuatan. Iya. Dan hal-hal yang terkait dengan aspek-aspek kehidupan membangun negeri, bermasyarakat, berbangsa, kita bersama-sama kerja bersama, bangun harmoni, saling empati, kemudian juga bahkan saling membantu, ya mengentaskan kemiskinan, kemudian mengentaskan kesulitan yang sekarang kita alami ini, ya ada krisis dalam beberapa hal, baik di ekonomi sekarang kita harus kuat kembali, ya pasca COVID ini kita bantu, saling support di situ ya. Kemudian yang kedua juga yang krisis sosial, hubungan bermasyarakat nih yang bikin-bikin hoax ya, yang kadang-kadang bikin informasi yang keliru, kadang memecah persatuan, kesatuan kedua berbangsa bernegara. Itu kan kita harus kompak juga. Ya, Iya, iya. alhamdulillah saya perhatikan juga ini podcast kita diminati juga tuh. Yang non muslim ikut nyimak, alhamdulillah. Betul, betul, Jadi kita Ustaz. pun edukatif ya, Betul, tampilkan yang betul. baik-baik, tidak boleh juga menampilkan data-data yang keliru, dan pada akhirnya secara objektif dipersilahkan. Mau mengambil risalah Islam sebagai bagian terbaik dalam berkehidupan, ingin belajar bertanya silahkan. Iya. Tidak boleh saling mencela, menjelekan, menyampaikan aja. Ya kita kan tidak pernah mencela, menuduh A dan B, menyampaikan persepsi begini, silahkan diuji, ya kan? Datanya dari mana, secara ilmiah seperti apa, komparasikan dalil dengan dalil, uji secara logika rasional. Pada akhirnya, kalau menemukan kebenaran yang sejati pun tidak boleh memaksa, diperkenankan. Dan semua resiko akan dibawa, dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala ketika kembali kepadanya. Masya Allah. Sampai di situ. Ya, jadi Iya. kalau kita simpulkan tadi ya, Iya. cukup dihormati, tidak perlu menyertai apapun, kecuali kalau ada situasi-situasi dua hal Betul, tadi. ya. Yang pertama pejabat publik dengan tugas melayani publiknya, ada yang melekat di dalamnya. Yang ketiga situasi khusus darurat yang diperkenankan, karena tadi misalnya tinggal di situasi yang muslimnya minoritas, kemudian ada satu kondisi tertentu yang kalau misalnya tidak mengucapkan atau berhubungan bergaul secara langsung, ya dipandangnya pandangan-pandangan karena belum mengerti tadi, belum Betul. paham tadi, perlu ada pendekatan-pendekatan untuk memahamkan. Nah itu dipersilahkan, tapi mencari kata-kata yang baik yang tidak terjebak kepada nuansa pengakuan terhadap konsepsi keberagaman atau turut serta dalam ibadah, dan ulama sudah selesai babnya. Iya, iya, Kan? iya. Atau juga maka pada kondisi-kondisi terdesak seperti tadi kehidupan antara satu rumah dengan keyakinan yang berbeda dan sebagainya, maka di titik ini tadi dikatakan kebolehannya diikat dengan keluar dari perdebatan khuruj minal khilaf, seperti datang sehari setelahnya, ya kan? Iya, Atau iya. juga membangun seperti yang pertama tadi, ya harus menyampaikan dengan kalimat umum dan sebagainya. Bila memang belum memahami, kalau sudah mengerti, sudah paham, ya kita terapkan aja dalam kehidupan beragama. Masya Allah. Dan ingat, penerapan ini sebagai ibadah kita, ya kan, sebagai muslim itu dijamin undang-undang. Iya. Pasal 29 ayat 2. Sekali lagi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut ya agama dan kepercayaannya masing-masing. itu. Jadi bagi kita ibadah itu di Islam kan ada perintah dan larangan, ya kan? Perintah sholat, ya kan? Larangan mencampur adukan agama, ya kan? Iya. Larangan untuk berzina, larangan minum khamar dan sebagainya. Jadi meninggalkan larangan, menunaikan perintah bagian dari ibadah. Nah, jadi tidak perlu disoal. Oh, dan ini nggak itu, toleran. iya. Ini bagian ibadah kami. Jangan begitu. Jadi ini yang memunculkan begitu. Nah, ini yang harus Iya, iya, ditertibkan iya, ya, iya. supaya harmoni tetap terjaga. Tapi Betul. kita pun tetap mendoakan.